Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas International Standard on Auditing atau ISA ya, atau nanti akan saya sampaikan ISA saja supaya lebih mudah menyebutkannya ya. International Standard on Auditing atau ISA, kita akan bahas beberapa. Namun pertama yang kita lihat, apa itu ISA? Nah, ISA adalah merupakan standar audit terbaru yang telah diadopsi di Indonesia. Nah, hal ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi jawaban atas Statement of Membership Obligation and International Federations of Accountants per 1 Januari 2013. Nah, di mana akuntan publik itu wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten atau atas laporan keuangan klien lah ya, berdasarkan standar yang baru. Jadi akuntan publik harus menggunakan standar yang baru dalam melaksanakan auditnya. Nah, ISA ini diterapkan di Indonesia dalam perwujudan atau wujud. Apa wujudnya Indonesia itu mengadopsi ISA? Itu tercermin dalam diadakannya revisi terhadap standar profesional akuntan publik atau SPAP. Jadi adanya revisi SPAP itu adalah merupakan salah satu gambaran bahwa Indonesia mengadopsi International Standard on Auditing. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa ISA? Ya, mengapa harus ada International Standard on Auditing yang diadopsi ke standar pemeriksaan yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah karena adanya kekuatan pasar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah CAP Indonesia, itu ada beberapa CAP di Indonesia itu memiliki jaringan global dan jaringan internasional. Nah, artinya apa? Ketika sebuah CAP di Indonesia atau suatu CAP di Indonesia itu memiliki jaringan global, memiliki jaringan internasional, maka dia juga tentu akan melayani atau memiliki klien global dan internasional juga. Sehingga ketika kliennya adalah klien internasional, maka standar yang digunakan juga harus standar internasional. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya bagi kantor akuntan publik yang memiliki klien yang berskala global atau berskala internasional, ISA ini bukan merupakan pilihan, tapi kewajiban atau keharusan. Jadi sebetulnya hanya satu pertanyaannya, pilih ISA atau pilih keluar dari jaringan kerjasama global. Pilih ISA atau jangan audit klien dari ranah global atau dari dunia internasional. Karena ketika kantor akuntan publik memiliki klien dari wilayah internasional, maka standarnya itu tentu harus standar internasional. Maaf agak bersuara ya, background lagi hujan. Oke, kemudian kenapa ISA juga? Karena adanya nilai tambah tentunya. Ketika Indonesia mengadopsi ISA, tentu akan ada nilai tambah. Hal ini diawali dengan adanya skandal akuntansi dalam istilah ISA. Apa itu istilahnya? Masif dan pervasif. Jadi auditor itu gagal dalam mendeteksi financial statement fraud. Jadi ketika ada fraud dalam laporan keuangan, itu auditor gagal dalam mendeteksinya. Adanya tuntutan hukum juga, baik itu pidana, perdata, administratif, dan akhirnya menyusullah regulator bagaimana cara mencari solusi atas hal ini, ya, atas gagalnya mendeteksi fraud dalam laporan keuangan, atas adanya tuntutan hukum, ya, dicari solusi. Oke. Kemudian siapa sih penerima nilai tambah dari ISA ini? Yang pertama tentu adalah investor dan calon investor, karena mereka akan memperoleh laporan keuangan yang lebih baik. Kemudian profesi akuntansi atau profesi akuntan juga akan memperoleh nilai tambah dari adanya penerapan ISA ini. Karena apa? Karena tentu saja mutu audit jadi lebih meningkat. Oke, bagaimana sifat dari perubahan ISA itu sendiri? Yang pertama adalah atau apa yang cenderung berubah ketika diterapkannya ISA di Indonesia.
Nah, ISA itu bercirikan atau menekankan kepada audit berbasis risiko. Ya, di sini dikatakan bahwa ciri yang paling menonjol dari auditing berbasis ISA adalah penekanan terhadap aspek risiko. Atau audit berbasis ISA itu adalah audit berbasis risiko atau istilahnya risk based audit. Sebelumnya memang kebanyakan audit itu berbasiskan atau menggunakan pendekatan siklus ya. Nanti Anda akan pelajari pendekatan siklus itu biasanya itu dengan melakukan atau mengintegrasikan seluruh akun yang terlibat dalam suatu siklus transaksi. Tapi meskipun demikian, meskipun dilaksanakan dengan pendekatan siklus, tentu saja tidak mengabaikan faktor risiko. Namun ISAS ini memberikan penekanan yang lebih lagi atau yang sangat besar terhadap faktor risiko. Ya, jadi diulangi lagi bahwa ISAS ini, International Standard on Auditing ini menekankan lebih banyak kepada faktor risiko dalam melaksanakan audit. Jadi sejak penekanan terhadap risiko tersebut dilakukan sejak auditor itu mempertimbangkan untuk menerima atau menolak klien baru atau penugasan auditnya yang lama sampai dengan sesudah laporan di mana opini auditnya sudah diterbitkan. Jadi mulai dari intinya mulai dari awal sampai pada akhir pelaksanaan audit itu selalu mempertimbangkan risiko. Nah, di sini ISAS secara berulang-ulang menegaskan bahwa auditor itu memiliki kewajiban atau digunakan istilah the auditor shall. Dalam hal apa kewajiban auditor? Auditor wajib menilai risiko, auditor wajib menanggapi risiko yang dinilai tersebut, kemudian auditor wajib mengevaluasi risiko yang ditemukan, baik yang akan dikoreksi maupun yang tidak dikoreksi oleh entitas. Sekali lagi, penegasan ini bermakna bahwa jika auditor tidak melakukan 3 hal ini, tidak menjalankan kewajibannya, maka ia dianggap teledor, ya, gitu. Terus kemudian apalagi sifat perubahannya yang dibawa oleh ISA ini? ISA itu merubah dari yang sebelumnya rule based ke principle based standard. Karena sudah pelajari apa yang dimaksud dengan rule based, apa yang dimaksud dengan principle based. Anda pelajari di akuntansi keuangan ya. Nah, itu IFRS ya. Anda berbicara IFRS. Nah, namun sekarang ISA, International Standard Auditing. Ya, namun baik ISA ataupun IFRS itu adalah sama-sama standar internasional yang berbasis prinsip atau principle based standar. Sehingga hal ini memang merupakan suatu perubahan mendasar atau perubahan besar dari standar sebelumnya yang menggunakan rule based standard. Oke, kemudian apa lagi yang perubahan yang dibawa oleh ISAS ini? Nah, di sini dikatakan bahwa berpaling dari model matematis. Maksudnya apa? Maksudnya standar yang sebelumnya itu banyak menggunakan matematis ya atau model matematis, misalnya dalam sampling ya, baik menggunakan statistical sampling maupun non statistical sampling. Nah, sampling secara matematis ini memang relatif rumit sehingga relatif sering memberikan kesan keliru. Nah, dalam hal ini ISAS menekankan dan berulang-ulang disampaikan dengan menggunakan istilah the auditor shall dalam setiap ISA. Dalam penggunaan model matematis ini bergeser dengan penggunaan professional judgment, yang tentu saja professional judgment ini membutuhkan pengalaman atau jam terbang dari auditor. Berikutnya adalah kearifan profesional dan konsekuensinya. Nah, ini adalah merupakan yang dibawa oleh ISAS, di mana di sini ditekankan bahwa dalam melaksanakan audit itu auditor yang berpengalaman harus lebih banyak terlibat, ya, baik dalam pengalaman misalnya jam terbang atau kepakarannya dalam industri tertentu atau jenis audit tertentu, baik kepakarannya, profesionalismenya dalam
pendidikan, pelatihan, ataupun professional skepticism-nya. Intinya adalah ISAS ini menekankan bahwa dalam pelaksanaan audit itu harus melibatkan pihak yang memiliki pengalaman yang memadai. Nah, dijelaskan juga bahwa ketika audit atau keputusan audit masih dibuat oleh asisten yang belum memiliki pengalaman yang memadai, maka ISAS menegaskan bahwa auditnya tidak sesuai dengan ISAS. Jadi untuk kalangan Indonesia, dalam ranah Indonesia, salah satu ciri penerapan ISAS itu apakah sudah menggunakan kearifan profesional dan konsekuensinya itu terlihat jelas dengan melihat seberapa besar keterlibatan partner ya yang pakar dalam penugasan audit tersebut. Jadi artinya partner memang lebih banyak terlibat dalam penugasan. Kemudian those charged with governance, ya, atau biasa ada yang menyebut dengan istilah TCWG. Jadi ISA ya, atau ISAS dalam bentuk jamak, ISA atau ISAS dalam bentuk jamak itu menekankan perlunya ini TCWG. Apa itu? Orang atau lembaga yang memiliki wewenang yang cukup dalam mengawasi entitas atau dalam mengawasi perusahaannya. Jadi ada orang atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi entitas tersebut, that's what we call TCWG. Ya, those charged with governance. Nah, orang-orang atau lembaga TCWG ini adalah pihak yang wajib diajak berkomunikasi oleh auditor. Oke. Nah, ini ISAS ya, ISAS dan pengelompokannya. Yang pertama adalah ISAS 200 sampai ISAS 299. Ini terkait dengan General Principles and Responsibilities. Ya, misalnya ISAS 200 itu tentang tujuan yang overall objective of the independent auditor, ya, terkait dengan independensi auditor dan pelaksanaan audit yang sesuai dengan International Standard on Auditing. Lalu ISA 210 tentang perikatan ya, kesepakatan perikatan. Kemudian 220 itu tentang quality control ya, dan 230 audit documentations, dan 240 terkait dengan auditor responsibilities ya, tentang tanggung jawab auditor terhadap fraud dalam laporan keuangan dan terhadap laporan keuangan itu sendiri. Ya. Jadi sampai dengan 299 itu terkait dengan general principle and responsibilities. Oke. Sementara ISAS 300 sampai dengan 499 itu terkait dengan risk assessment and response to assess risk. Artinya apa? Penilaian risiko dan respons auditor terhadap risiko yang dinilai tersebut. Artinya apa? Si auditor itu wajib menilai risiko, dan kemudian si auditor juga wajib merespons terhadap risiko yang dinilai tersebut. Ya, itu misalnya ISAS 300 terkait dengan perencanaan audit, laporan keuangan. Kemudian ISAS 320 terkait dengan materialitas ya, in planning and performing an audit, ya, materialitas dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan audit. Ya, kemudian ada evaluations of misstatement identified during the audit, ya, ada evaluasi tentang salah saji yang teridentifikasi selama audit. Kemudian berikutnya ini ISAS 500 sampai 599 ini terkait dengan audit evidence. Jadi standar terkait dengan bukti audit. Mulai dari ISAS 500 tentang audit evidence ya, bukti audit, sampai dengan ISAS audit sampling, ISAS 530. Ya, audit sampling, dan dilanjutkan hingga dengan written representation. Nah, ini terkait dengan bukti audit. Lalu kemudian ISAS 600 sampai 699 ini using the work of others, maksudnya adalah ini terkait dengan misalnya penggunaan tenaga ahli. Misal dalam melakukan auditnya, misalnya sang auditor itu atau kantor publik ingin mengaudit kelayakan jembatan misalnya. Ya, penggunaan anggaran belanja untuk jembatan dan seterusnya, pembangunan jembatan dan seterusnya. Nah, ketika auditornya seluruhnya berlatar belakang akuntansi misalnya, maka berkemungkinan kompetensi di bidang penilaian terhadap
pemeriksaan terhadap spesifikasi jembatan itu kurang memadai, sehingga auditor tersebut atau kantor akuntan publik tersebut membutuhkan tenaga ahli, ya, misalnya membutuhkan tenaga dari teknik sipil. Nah, karena teknik sipil lah yang mengerti bagaimana cara mengukur spesifikasi atau memeriksa spesifikasi sebuah jembatan atau jalan atau dan seterusnya, ya. Nah, ini penggunaan ini tentu tidak asal saja, harus menggunakan beberapa pertimbangan. Oke. Kemudian ISAS 800 sampai dengan 899 terkait dengan specialized area, kalian bisa baca. Dan yang terakhir itu terkait dengan quality control for firms that perform audit and reviews of financial statement. Kita sampaikan di atas tadi di awal bahwa terdapat 36 ISAS dan 1 quality control. Nah, mari kita lihat contohnya sebentar. Baik, untuk ISA 500 atau audit evidence atau bukti audit, jadi memang tujuan auditor adalah untuk merancang dan menjalankan prosedur audit sedemikian rupa sehingga auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan yang memadai yang akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan opini. Jadi intinya begini, auditor itu tugasnya adalah mengumpulkan bukti yang relevan, handal, akurat, lengkap, cukup. Untuk apa? Untuk sebagai dasar dalam memberikan opini, ya. Nah, kan dalam audit laporan keuangan itu salah satu tujuannya adalah untuk memberikan opini auditnya. Nah, untuk memberikan opini audit tersebut itu harus ada dasarnya, dan dasarnya itu adalah bukti-bukti yang dikumpulkan selama audit. Bukti-bukti itu adalah seluruh informasi yang sifatnya yang relevan, handal tentunya, akurat dan lengkap. Nah, dalam hal ini ketika dalam melaksanakan audit perkirakan itu dibutuhkan tenaga ahli, maka harus dianalisis dulu seberapa penting sih penggunaan tenaga ahli tersebut. Apakah memang output nanti yang dihasilkan oleh ahli tersebut sepadan dengan waktu atau dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kantor akuntan publik juga harus mengevaluasi kompetensi dan objektivitas ahli yang akan digunakan tersebut. Kemudian pertimbangkan juga pekerjaan ahli tersebut, ya, apakah profesi yang dimiliki ahli tersebut memang sesuai dengan tujuan atau objektif dari audit yang dilaksanakan. Kemudian evaluasi apakah pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh ahli tersebut sesuai atau dapat tidak dijadikan bukti audit. Jangan sampai setelah di hire, ya, setelah disewa tenaga ahli untuk membantu dalam pelaksanaan audit, ternyata outputnya tidak bisa digunakan sebagai bukti. Itu harus dipertimbangkan. Oke. Nah, kemudian prosedur audit yang akan dilaksanakan juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan audit. Misalnya dari beberapa prosedur audit yang dilakukan itu adalah inspection, ya, atau inspeksi. Nah, menurut ISA 500 ada dua nih inspeksi ini, ya. Yang pertama adalah inspeksi terhadap catatan atau dokumen, yang kedua adalah inspeksi terhadap fisik, misalnya fisik aset, fisik persediaan dan seterusnya. Yang kedua, prosedur audit, ya, dalam hal dalam rangka mengumpulkan bukti itu bisa dilakukan melalui observasi, ya, dengan mengamati proses. Nah, ini berkaitan dengan ISA 501 terkait dengan audit evidence. Lalu proses pengumpulan bukti melalui external confirmation, ya, konfirmasi baik terkait dengan saldo akun atau terkait dengan perjanjian utama, perjanjian ekstra, whatever. Yang penting ada informasi yang diperoleh dari external confirmation atau konfirmasi ke pihak ketiga, di mana informasi tersebut
handal, relevan, yang bisa dijadikan sebagai bukti audit. Kemudian recalculation. Recalculation adalah merupakan perhitungan ulang, ya, atau perhitungan kembali. Jadi ketika ada hitungan-hitungan yang dilakukan oleh klien dalam penyusunan laporan keuangannya, ini harus dihitung kembali oleh auditor untuk memastikan apakah perhitungan yang dilakukan oleh klien itu sudah sesuai. Reperformance atau lakukan kembali, ya, melakukan kembali tahapan-tahapan atau prosedur yang dilakukan oleh klien untuk melihat apakah klien tersebut dalam melaksanakan operasionalnya atau dalam menyusun laporan keuangannya, dalam menyusun laporan keuangannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang itu. Kemudian analytical procedure, ya, atau prosedur analitis sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada di ISA 520 dan inquiry atau bertanya, itu adalah merupakan prosedur audit juga, ya, bertanya kepada manajemen, bertanya kepada pihak-pihak yang relevan yang informasinya dapat dijadikan sebagai bukti. Kemudian ISA 320 terkait dengan audit evidence juga, itu 320.9 itu terkait dengan definisi dari performance materiality. Kemudian 320.10 strategi audit dan nilai materialitas, sampai dengan 320.14 adalah tentang dokumentasi materialitas. Ini beberapa yang kita sampaikan. Lalu ISA 315 tentang atau terkait dengan prosedur penilaian risiko. Nah, di dalam 315.5 dikatakan bahwa auditor wajib melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat aseksi. Artinya apa? Prosedur penilaian risiko, sekali lagi berulang-ulang disampaikan, berkaitan dengan atau penekanannya terhadap penilaian risiko. Kemudian prosedur penilaian risiko itu dilakukan melalui pertanyaan, inquiry, atau bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas. Kemudian penilaian risiko itu juga dapat dilakukan melalui atau melakukan prosedur analitis, atau prosedur penilaian risiko dapat dilakukan melalui pengamatan dan inspeksi. Nah, C Atlas artinya adalah mari kita coba untuk melihat praktiknya. Nah, ini ada satu audit tools yang dibuat oleh P2PK dari Kementerian Keuangan, yang merupakan salah satu tools yang bagus ya untuk administrasi audit, ya, atau untuk audit, merupakan audit tools. Nah, di sini kita bisa mengambil beberapa contoh terkait dengan standar audit. Misalnya, nah ini covernya ya. Misalnya ini terbagi atas 5 indeks besar. Yang pertama adalah pre-engagement atau pra-perikatan, kemudian risk assessment, penilaian risiko. Nah, ini ada penilaian risiko, lalu kemudian ada risk response, ya, respons terhadap risiko, lalu ada completing and reporting, ya, dan terakhir ada umum general. Mari kita lihat yang pertama adalah ini. Nah, ini adalah merupakan ini indeksnya ya, indeksnya A110. Ini merupakan dalam indeks pre-engagement. Nah, ini adalah analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Ini adalah merupakan KKP yang menggambarkan, yang merecord, ya, mencatat apakah si kantor akuntan publik akan meneruskan, untuk memutuskan apakah akan meneruskan klien yang lama, atau misalnya apakah kantor akuntan publik tersebut akan menerima klien yang baru. Nah, di sini di analisis risikonya. Nah, ini terkait dengan standar audit 210, 220 dan 300. 210 ini adalah persetujuan atas ketentuan perikatan audit, pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, dan perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Ini adalah merupakan analisis rasio, analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, jadi di sini analisisnya gimana? Misalnya yang ditanyakan di sini adalah jenis usaha klien. Nah, apa jenis usaha klien? Nah, jenis usaha klien nanti diisi apakah dia perusahaan jasa, dagang, manufaktur dan seterusnya. Maka di sini hasil analisisnya adalah low, ya, rendah, risikonya rendah, moderate, ya, atau
middle, yang menengah, atau kemudian high. Nah, di sini ada hasil analisisnya. Ya. Kemudian status kepemilikan klien itu apa? Ya, perusahaannya status kepemilikannya gimana? Nanti di ini terisi secara otomatis ya. Kemudian standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien dan isu pelaporan keuangan terdahulu. Lalu ada integritas manajemen. Nah, ini yang risiko-risiko yang dipertimbangkan, mulai dari jenis usaha, status kepemilikan klien, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien, isu pelaporan keuangan terdahulu, bagaimana nih pelaporan keuangan terdahulu, opininya bagaimana, ya. Nah, kemudian integritas manajemennya bagaimana, kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personil KAP, artinya kesiapan KAP untuk mengaudit klien tersebut bagaimana, komunikasi dengan auditor pendahulu bagaimana, misalnya klien tersebut telah diaudit oleh auditor pendahulu atau auditor lain, itu bagaimana. Nah, ini dipertimbangkan nih. Poin 1-7 ini adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang akan membantu kantor akuntan publik, akan membantu auditor untuk memutuskan apakah akan melanjutkan klien yang lama atau apakah akan menerima klien yang baru. Nah, hasil analisisnya ada high tentunya, ada moderate, ada low ya. Kemudian yang harus misalnya dilihat ini misalnya integritas manajemen misalnya dilihat. Oke. Nah, dipertimbangkan ini adalah tetap sama ya, SA 210, 220 dan 230. Artinya prosedur ini KKP ini mengacu kepada standar-standar audit yang ada ini. Nah, ada catatan nih. Checklist. Apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Ya atau tidak. Apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Ya atau tidak, dan seterusnya. Apakah opini auditor periode lalu, nah ini jika diaudit ya oleh auditor atau kantor atau publik yang lain, menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian. Nah, ketika iya, maka itu resikonya tinggi dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang pengen kita gambarkan adalah standar-standar bagaimana penerapan standar audit dalam menyusun KKP. Misalnya risk assessment, materialitas awal. Mari kita lihat. Nah, di materialitas awal itu standar audit yang bersangkutan adalah yang relevan SA 320. Nah, materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Ya, ini dilihat ini. Nah, bagaimana apakah materialitasnya acuan saldonya apa nih? Jumlah pendapatan misalnya. Kemudian materialitas keseluruhannya bagaimana? Kemudian penentuan materialitas pelaksanaannya bagaimana? Ini beberapa pertimbangan harus dilakukan. Ya. Oke. Apalagi misalnya risk nih ke komunikasi dengan TCWG, mari kita lihat. Nah, ini pertanyaan cuma 2 saja. Nah, ini terkait dengan KKP ini terkait dengan SA 240 tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola TCWG, 265 komunikasi, defisiensi dan pengendalian internal ini dengan TCWG juga, dan penggunaan auditor pekerjaan auditor internal dengan TCWG juga ya. Nah, apakah klien memiliki TCWG? Ya atau tidak. Apakah klien memiliki SPI? Ya atau tidak. Ini bisa jawabannya ya atau tidak. Artinya yang di sini yang kita tunjukkan itu adalah bahwa dalam setiap KKP itu memang terlihat bagaimana KKP tersebut disusun, ya, bagaimana KKP tersebut memenuhi standar audit yang telah ditetapkan. Oke, kemudian misalnya contoh terakhir evaluasi bukti audit. Nah, evaluasi bukti audit ini KKP-nya sesuai dengan SA 220, 330, 450, 520, 50 dan SA 700 sampai ke perumusan suatu opini. Ya, bagaimana responnya? Apakah audit yang dikumpulkan telah cukup atau sesuai? Ya. Bagaimana dampak responnya? Opini yang disarankan apa dan seterusnya. Oke. Nah, jadi dari atlas ini kita nanti bisa belajar risiko apa saja yang akan dihadapi oleh kantor akuntan publik dan bagaimana cara menganalisis resikonya sehingga nanti bisa diputuskan apakah akan melanjutkan klien yang lama atau akan menerima klien yang baru, atau kemudian bagaimana tahapan-tahapan melaksanakan auditnya
sampai ke menyajikan temuan-temuan pemeriksaan. Ya, demikian gambaran singkat tentang International Standard on Auditing atau ISA. Semoga dapat dipahami, dan untuk selanjutnya akan kelihatan nanti ketika melakukan praktek. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.